Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak fenomena dalam kehidupan berkaitan dengan hospitalitas. Apa itu hospitalitas? Nanti kita bahas. Tetapi begini, kalau sekarang ini orang mau makan, jajan, pasti yang dipilih bukan hanya karena warung itu makanannya enak. Bukan. Karena Anda akan melihat dapurnya kotor apa bersih. Caranya mengolah jorok apa bersih. Penjualnya, pelayannya pakai masker apa tidak. Warung itu sumpek atau ada ruang terbuka untuk makan. Di tengah kota atau di pinggir sawah, gitu kan? Mulane najan rapati enak, ning sawahe simbah kuwi rame. Ya toh? Dibanding mungkin warung-warung yang lebih enak karena menyajikan sesuatu yang lain. Kita memberi barang-barang kelontong. Banyak warung itu hampir semua seragam, wong sing selesai seragam saka warung iki pindah warung iki, regane padha. Tetapi kalau kita ke toko kelontong, saya mau ke Indomaret atau Alfamaret ya, pertimbangannya sudah bukan barang wong barangnya podo, juga bukan soal harga wong harganya mirip. Tetapi aku mau ke Indomaret saja karena itu mbaknya ramah sekali, atau aku ke Alfamaret saja karena si penjaga satpam itu selalu manggake dan merenahke pitku kalau saya parkir. Lihat, bukan hal yang pokok yang kita perhitungkan, tetapi hal-hal yang menyertai. Oke, contoh lain lagi begini. Siapa sih sekarang yang memperoleh peluang lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan? Orang yang pinter tapi dia menunggu orang melamarnya untuk mempekerjakan, atau orang yang memang pas-pasan tetapi gapyak sumana neng di dikenal, sing do dikenal. Siapa yang orang muda yang lebih mempunyai peluang pekerjaan, yang gaptek, tidak tahu media sosial, atau yang branding, yang memperkenalkan diri di media sosial sehingga orang tahu sebelum memilih saya untuk menjadi pekerja. Yang kedua itu sekarang ini. Maka para muda jangan malu untuk memasuki media sosial, jangan malu untuk TikTokan, jangan malu untuk YouTubean. Itu adalah dunia yang sekarang sedang kita masuki. Dunia semua sedang memasuki ke sana. Saya dulu tidak pede untuk menjadi seorang YouTuber, tetapi sekarang saya dimanapun orang mengatakan saya kayaknya akrab deh dengan Romo. Tan pundi dieling-eling. Tadi juga saya tadi menikahkan di Ungaran tadi pagi. Lalu ibu-ibu mengatakan, Romo Agus Gunadi, aku kenal kok, aku deket kok, aku akrab kok. Di depanku itu, nendi ketemu awake dhewe. Mengkirin Romo, mengkirin. Oh, Romo kan bendina ning YouTube. Kelingan, ya kan? Lalu merasa kenal dan akrab. Nek ngono kuntongan apa? Bu, aku jajake ngele, mesti jajake, mesti. Ya kan? Mereka punya jaringan, jejaring, tuh punya teman. Nah, kalau harus mengikat dengan satu kata, semua yang saya ceritakan itu adalah keramah tamahan atau hospitalitas. Hidup kita menjadi mudah kalau kita ramah dan welcome setiap orang. Dan itu nyata sekali pengalaman Abraham. Tuhan menghadirkan diri sebagai tiga pribadi yang melewati rumah Abraham, diceritakan dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk
di pintu kemahnya dikala hari panas terik lagi tengok-tengok ning ngarep rumah, ning ngarep tenda panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya, ladalah, gitu kan? Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka, ora dikenal lho. Kaya wae dhewe kau panjenengan nek ana ngliwat ning ngarepe pinara. Tetapi itulah wujud keramah tamahan, ramah tamah. Dan itu biasa dalam hidup kita ini. Nah, diceritakan dalam kitab pertama tadi, keramah tamahan itu melahirkan berkat. Amin. Dan saya ceritakan tadi, lihat nilai plus dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ramah, kita gapya, kita dikenal orang niteni kita, mereka tahu siapa kita karena kita terbuka. Lalu nyaman. Aku seneng nek karo kae. Soalnya orang mesti ditutup-tutupi. Nyaman karena itu. Nah, lihat. Apa yang dilakukan Abraham? Menyongsong 3 orang itu. Tidak dikenal, tapi menyongsong. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hambamu ini. Ora soal omahe apik elek reget resik ning keramah tamahan. Pokoknya kalau remen nek jenengan iku rawuh. Keramah tamahan. Nah, diceritakan lagi keramah tamahan itu melahirkan berkat. Karena akhirnya kemudian ketika Abraham dengan tulus mempersilahkan dan meladeni para tamu, kemudian tamu itu mengatakan, "Di manakah Sarah istrimu?" Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Intine nek panjenengan gapya, sumana, manggake, ayo, senyum dan seterusnya, ora ono rugine wis. Kepara beruntung. Nah, hari ini kita diajari untuk ramah tamah dan itu nilai plus dari menjadi penderek dalam Gusti sing wis kawilujengake. Yang kedua, terakhir, ditegaskan juga dalam Injil suci. Marta dikunjungi Tuhan Yesus. Karena dikunjungi Tuhan Yesus, dia sukacita membersihkan ruang tamu dan kemudian memasak air dan kemudian memasak makanan untuk disajikan kepada Yesus. Sampai dia kemudian jengkel karena Maria yang saudari Marta itu begitu lihat Tuhan Yesus kemudian mempersilahkan duduk, lalu duduk mendengarkan Yesus. Dua-duanya baik kan? Dua-duanya ramah dengan cara masing-masing kan? Dan itu dipuji Tuhan Yesus. Bahkan yang dikritik oleh Marta, lihat saudariku ini Tuhan, kok gak ngewani aku malah duduk-duduk. Yesus mengatakan Maria memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya untuk saat ini. Karena ada Tuhan yang hadir, maka dia mendengarkan Tuhan. Ayo para kadang ramah tamah. Ojo iman nek di sapa tubuh Kristus ki muni amin kuwi jenenge ramah. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Orang lo amin. Tuhan bersamamu. Ini juga karuan. Ambok dan bersama rohmu. Iya, kita itu senang jur cantik loh, jur bagus loh ya. Yo, ramah tamah dan ternyata Bapak Suci Fransiskus pun mengajak kita. Kalau kamu itu ingin jadi saksi dan pewarta Injil, tampakkanlah dirimu yang gembira, yang penuh gairah, supaya wong ki tertarik dari Gusti Yesus mergo cara pewartaanmu yang gembira. Bukan, Bapak Suci mengatakan, bukan seperti orang pulang dari layak di pemakaman, isi sedih. Bukan seperti orang yang mengalami masa prapaskah terus tidak pernah paskah. Itu ditulis oleh Bapak Suci. Jadi ayo gembira, tetapi gembira yang tidak dibuat-buat, tapi gembira karena aku mengalami Tuhan dalam kehidupanku dan itu Tuhan itu baik. Amin. Janji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.